Selamat datang guys, selamat datang di Iseng Podcast. Sekarang bersama gue ada, lu mau dipanggil apa Nes? Gue biasa aja. Ernesto, Nes atau Ernesto? Gue taruh Ernesto sih. Ya udah nggak apa-apa. Gue Ya bisa udah, dipanggil Messi. ya ada Ernesto dan gue sendiri adalah Fernando. Dan ini kita Ya, buat Iseng Podcast tanpa persiapan jujur, makanya namanya pun nggak jelas. Dan Iseng Podcast ini unofficial name. Jadi kalau kalian ada suggestion, kalau kalian ada mau kasih masukan mau nama seperti apa, boleh juga. Mungkin kita akan pakai nama yang kalian suggest. I don't know. Tapi ini adalah working progress. Kita cuma iseng-iseng aja pas nggak ada kerjaan waktu quarantine ini. ya kita yang pasti bahas seru-seruan aja kan, Par. Lagi Ya ada apa bahas-bahas sih di aja. Indonesia gitu sebenarnya. Uh-uh. Jadi kalau lu nggak tahu Nes, ini sebenarnya waktu ide ini muncul waktu kita lagi fit call sih. Yang Video call sama yang pas kapan? sama yang kita fit call bareng teman-teman kita itu. Oh iya iya iya, gue inget. Ya, terus Berapa minggu yang lalu ya. gue pikir pembahasan kita kayak lumayan seru kan. Terus kenapa gue nggak rekamin aja terus Kita upload publikasikan gitu ya. ya upload ke YouTube biar orang-orang bisa ikut diskusi kita yang nggak jelas juga. Tapi yang penting yang kita bahas tuh asik, Per. Itu doang sih. Iya Lagi sih. ada apa sih sebenarnya di Indonesia gitu? Iya 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 Gimana, iya. Per? Ya. Coba coba kita mulai aja gimana nih? Boleh kita mulai aja. Sebenarnya em, yang kita mau bahas itu yang jelas relevan juga buat kalian para pendengar atau penonton biar kalian bisa ikut diskusinya gitu. Yang pertama mau dibahas itu adalah yang pastinya semua orang tahu tentang COVID-19. Kalau kalian nggak Oh, tahu corona gitu ya. COVID-19, kalian tinggal di bawah batu anjing. Kalau lu nggak tahu corona sih, Heeh. kemungkinan lu udah nggak hidup gitu. Iya, 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 that's right. Jadi COVID-19, Nes. Um, Yoi. lu Hasilnya sekarang 19 tuh. sekarang di Bogor lu gimana sih? Udah berapa orang? Wah, kalau di Bogor sih gue nggak tahu berapa sih PR, cuman emang kita tuh udah nerapin PSBB pokoknya. Jadi lu di Batam kan ya? Ya, baru Lu ada lu ada PSBB nggak sih? gua nggak tahu, kayaknya ada deh. Dia cuman Pembatasan sosial gitu. Soalnya lu nggak keluar juga ya. Gue sempet keluar-keluar sih ada pembatasan gitu. Jadi misalkan naik mobil gitu atau naik motor, PS, nanti itu sih namanya ada beberapa kayak ini kayaknya polisi deh. Dia kayak menjaga-jaga spot-spot tertentu, ngecekin apakah kita udah patuh terhadap PSBB atau enggak. Patuhnya itu misalkan udah pakai masker, uh, terus kalau naik mobil har- depan satu, belakang satu. Lu gitu nggak di Batam? paling kayak kedai-kedai gitu disuruh tutup sih. Kedai-kedai ya? Ya, Di gue tapi juga tetap juga sih. tapi gue nggak tahu itu PSBB atau bukan. Oh, lo nggak tahu ya. Kalau di gue sih pada tutup juga tempat-tempat karena emang kayak nggak boleh deh ya. Kayaknya yang boleh buka tuh hanya untuk usaha-usaha tertentu yang emang perlu banget gitu. Misalkan kayak kalau enggak kayak kalau kedai itu eh, kalau tempat ngopi itu kayaknya kalau di Bogor tuh dia yang setahu gue boleh buka tapi harus take away kalau nggak salah, nggak boleh nongkrong di sana. Kalau Tempat-tempat makan juga gitu, soalnya gue beberapa kali tuh kemarin eh gue kalau saya mau beli makan gitu masih ada, cuman take away aja, bukan gue ke restorannya duduk makan di restorannya. hmm, Kalau lu gimana, Per? Tetap semua tutup emang? ada yang Protokol. buka, kemudian anehnya tuh ada yang buka, ada yang disuruh tutup, nggak boleh jual. Lah, Ada yang kok mana ya? tapi yang buka itu apa? eh, mejanya tuh dipisah jauh, terus cuman boleh Oh, dua dua orang di satu meja. oh, Jadi mungkin gitu-gitulah. itu Ada juga yang itu take away. Jadi gua nggak tahu sebenarnya aturannya tuh sebenarnya gimana gitu. mungkin aturannya beda-beda Restoran gitu. ya Jadi restoran apa yang boleh buka. Gua ya nggak gue tahu juga lah nggak Les. paham Ini sih. ini ini nggak jelas lah. Pokoknya pokoknya kacau. Ya Pokoknya ini pokoknya kita kayak situasi terkacau yang pernah gua hadapin anjir. kalau tapi Kayak kayaknya emang intinya sih orang nggak boleh keluar aja sih kayaknya. uh, Nggak boleh keluar kalau nggak perlu-perlu banget gitu. iya iya ya. Ini kayak semua orang fucked up gitu. Tahu gak sih? Semua orang takut sih. Tapi gue lebih Heeh. mikirnya ya,
ini gue lebih mikirnya sebenarnya yang lebih takut itu yang usia tua sih. Iya nggak sih? Iya, Gue sebagai anak muda gitu, gue nggak terlalu yang takut-takut banget karena emang kalau yang sepemahaman gue untuk COVID ini lebih menyerangnya tuh untuk orang yang lanjut usia sama yang udah punya penyakit bawaan sebelumnya sih. Makanya mungkin yang usia-usia tuh takut karena tingkat kematian lebih tinggi daripada yang lebih muda gitu. iya, iya, iya. Itu sih. Tapi lu sempat keluar-keluar nggak, Ber? Gue Soal corona. gue ada keluar buat beli makan, beli Lu, persediaan rumah. Paling gitu aja lu, sih. lu, lu beli makan gitu di restoran kan berarti? Di restoran. Kalau sarapan beli di pasar lah. Nggak, tapi tetap buka berarti kan itu ya? Iya, tetap buka, tapi pilihannya dikit. Oh, nggak semua buka gitu. Nyokap gue enaknya dia tuh beli ingredients terus masak sendiri di rumah. Iya, gue juga gitu sih beli beli tinggal beli apa aja kayak bahan-bahannya terus ntar dimasak di rumah juga sih Hmm. sama juga. Gue Kecuali gilanya misalkan apa? Ini bukan masalah ini aja sih, masalah dari segi kesehatan juga, tapi orang tuh kehilangan kerja juga ya. Itu yang banyak sih yang kehilangan kerja, bikin kacau sih. banyak banyak yang kehilangan kerja, banyak lagi yang susah dapat kerja lagi gitu. Terus gue juga sempat baca kemarin ada orang yang udah kerja terus dia banyak cicilannya, udah gitu gara-gara dia nggak kerja lagi jadi dia nggak bisa bayar cicilan gitu. Agak kasihan sih orang-orang kayak gitu gitu. Sebenarnya buat yang ngefeknya ke yang menengah ke bawah aja nggak sih? Orang Menengah yang ke bawah, iya bener sih orang-orang ya, yang yang harus kerja di em, yang nggak bisa WFH gitu. Itu kan pasti ada juga. pasti pasti itu lebih lebih ngefek karena mereka mungkin jadi sekarang kayak mereka ngandalin tabungannya gitu kan untuk hidup gitu karena mereka misalkan udah nggak kerja gitu kan Hmm. terus mereka tetap harus makan terus harus biayain keluarganya itu kayaknya lebih ngaruh sih Damn. tapi mungkin yang ngaruh juga tuh untuk orang-orang yang ini sih per yang dia tuh kayak ada pinjaman ke bank gitu loh Oh iya. bener kayak misalkan kayak lu baru mau buka usaha nih lu mau buka restoran misalkan di Batam terus lu pinjam ke bank gitu terus tiba-tiba ada COVID-19 suruh tutup semua gitu lu Iya harus sih. bayar cicilan banknya anjir gimana gitu Anjing emang apes banget. kacau sih Oh, Nas. gila. Tapi dari kayak ginian, dari Nah, situasi kayak gini, menurut lu ada bagusnya nggak? orang-orang bilang sih pasti kalau pepatahnya kan walaupun ada negatifnya biasanya juga ada positifnya kan ya. Hmm. Mungkin kalau menurut gue sih untuk orang-orang yang benar-benar dia tuh punya goals banget dan dia benar-benar udah tahu mau ngapain aja, mungkin bakal bisa jadi lebih produktif sih karena mereka misalkan yang biasanya harus ke kantor dan pulang kantor itu butuh waktu, tapi sekarang kerja dari rumah gitu. Mm-mm. Sedangkan jadinya banyak waktu luang yang bisa dipakai untuk dia belajar-belajar hal baru aja sih menurut gue gitu. Iya sih. Sama lah kita Iya, pun bikin podcast ini gara-gara iya, situasi ini kan. iya makanya. By the way, Kita cuman lagi gue gimana? gue kemarin nonton, bukan nonton sih, bukan kemarin juga tapi udah lama. Pas awal-awal bulan Februari itu ada podcast gitu. Podcastnya Soal, gue nggak bisa kasih kredit juga sih karena gue lupa namanya. Tapi intinya soal apa nih? podcast itu yang ngobrol tuh saintis, ilmuwan gitu. Ah, ah, Dan dia bilang kalau situasi coronavirus ini ada bagusnya. apa tuh? Karena menurut para ilmuwan itu em, kita tuh sekarang kayak hidup terlalu nyantai dan Hmm. kebiasaan-kebiasaan kita merusak bumi. Gue emang sempat ngebaca ini sih yang gara-gara banyak kegiatan yang stop, jadinya populasi populasi lagi. Polusi, Polusi. polusi, polusi dunia nurun sih. Gue sempat baca Hmm. itu. Tapi Itu intinya gimana, Per? kata kata saintis itu em, ini situasi coronavirus ini ibarat em, rehearsal. Ya, Rehearsal tuh itu buat apa apa ya? tuh? Rehearsal apa ya bahasa Indonya? Latihan gitu, latihan. Ya pelatihan buat sesuatu yang lebih besar di masa depan.
Jadi bakal ada pandemik yang lebih besar, lebih bahaya, memakan korban lebih banyak. Gue sebenarnya kalau saya soal medis, gue nggak bisa punya ini sih keahlian buat bicara itu. Cuman emang gue tuh emang sempat baca kayaknya pandemi-pandemi ini tuh udah ada tuh kayak bertahun-tahun lalu juga ada kan, misalkan yang Spanish flu ya, nggak salah ya. Zaman dulu tuh sempat ada Spanish flu yang newasnya banyak orang. Nah, eh, nah ini muncul lagi nih pandemi, jadi semua orang baik yang jadi korban, jadinya, tapi ini seluruh dunia gitu kan, kalau pandemi kan seluruh dunia kan kena. Ya, yang dia maksud seluruh dunia, yang lebih besar, lebih bahaya, korban jiwanya Itu lebih banyak. Itu terus gue tuh bukan ahli medis juga, tapi pas gue dengar kayak gitu masuk akal banget ya yang dia ngomongin. Soalnya kita ada masalah global yang kita tahu kedepannya bakal terjadi, yaitu apa, global warming. Menurut lo itu bahaya banget kan? Global warming, gue sebenarnya dukung sih kalau ada orang bilang kayak emang kita tuh sekarang Lu kayak percaya ngalamin ini nggak? Percaya climate apa. change nggak? Nah itu kan, nah kadang-kadang ini aneh juga nih, soalnya emang kalau gue sendiri sih ngerasa percaya, tapi kalau saya ada orang orang yang nggak percaya, itu menurut gue itu hak mereka juga, karena emang ada kan orang-orang nggak percaya kalau climate change itu is real gitu. Israel dan bahaya. Bahaya kan, kayak bahkan kemarin tuh Ngefeknya ke seluruh dunia juga, sama kayak coronavirus. Dan bahkan iya gue ada sih, feeling kedepannya banyak orang bakal mati gara-gara itu. gara-gara climate change Uh-uh. itu ya, menurut gue anything can happen sih, asalkan emang itu bisa inilah dibuktikan secara ilmiah. Misalkan kalau misalnya ada A, kemungkinan B bisa terjadi, itu menurut gue mungkin banget ya. Misalkan climate change itu kalau nggak salah salah satu hal yang ini kan nyebabin Apa tuh? misalkan es di Antartika mencair gitu kan. Bro, gue kemarin ada lihat apa video itu, mencairnya itu udah gila banget loh. Videonya itu Banget ya. time lapse 10 tahun. Nah, Sekarang udah 10 hampir tahun habis tuh. loh. Gue coba lihat ada nggak biar gue Nah, keluarin. gue Terus. Nah, itu kan bahkan juga kemana ini kan, yang di Australia itu sempat ada bushfire bahkan kan. Iya nggak sih? Yang kebakaran besar itu di Australia. Oh iya, ya, itu juga climate change sih. Climate change kan. Gue kasihan sih lihat orang kayak mereka yang kayak benar-benar kebakaran, terus kayak koala-koala juga kena juga. Kasihan juga sih. Tapi gue, kalau gue sih termasuk yang sepakat sama lo, maksudnya kayaknya kalau penyakit-penyakit gini gak mungkin lah terakhir itu misalkan 2020 ini gara-gara COVID, 2019 gara-gara COVID. Soalnya kan dunia terus berubah ya, Per ya. Maksudnya kita lihat zaman dulu juga ada Spanish flu, itu ternyata maksudnya ternyata zaman dulu tuh udah ada juga penyakit-penyakit yang sebenarnya dampaknya tuh luas banget gitu. Dan kayaknya kan dulu kita sempat diajarin waktu di sekolah ya, di SMA mungkin, yang pokoknya ada kata itu survival of the fittest gitu. Ya. Yeah. Jadi kayak yang paling kuat aja gitu yang bertahan gitu. Jadi mungkin jadinya ini apa sih namanya? Kalau orang bilang mungkin teorinya Darwin kan? Iya. Yeah. Yang suka jadi meme itu. Lanjut. Tapi lu selama hidup berarti emang ini yang pertama gitu ya, yang lu inget gitu. Ya gue juga iya sih. Dulu SARS sih. Lu harus sempat ngerasain emang. Gue waktu itu ingat keluarga gue pada heboh aja karena kita tinggalnya dekat Singapura. Oh. Kalau lu di Jakarta mungkin nggak kerasa kali ya. Gue nggak tahu nih apakah gue yang bego atau gimana. Cuman gue tuh sampai sekarang kayaknya yang paling parah cuman yang corona ini sih. Dulu sempat paling yang gue inget itu sempat ada berita flu babi sama flu burung gitu. Flu burung bukannya SARS ya? Bukan ya? Flu burung kayak beda deh, Per. Oh, beda ya? Flu burung itu kan yang kasat, kayak gue gak tau, kita bukan medis sih, Per. Cuman pokoknya kalau lu ingetnya SARS, kalau gue ingetnya flu burung sama flu babi sih. Ya, gue pun nggak tahu sebenarnya itu apa dan asalnya dari mana. Intinya berarti kita sempat
ngerasain hal yang mirip-mirip, cuman mungkin gak segede ini ya. Dulu kayaknya kayak cuma bentar aja, ya nggak sih, cuma bentar aja gitu. Enggak, atau kita terlalu kecil buat peduli. Nggak, tapi gue yang flu burung gue peduli sih, maksudnya gue jadi takut gitu kalau lihat burung tuh gue kabur gitu loh. Sumpah. Iya, ada burung kabur. Gue pernah sekali gue lagi jalan kaki ada ayam Flu, mati, gue langsung flu, kabur gue ya anjir. ya, flu burung gue ingat sih. Iya kan, gue Mm-mm. takut anjir, gue langsung kayak kalau ada burung gue lari dulu anjir. Oke. Gue gak tahu deh orang-orang sama kayak gue atau enggak gitu. By the way ini gue mau tunjukin satu video buat para viewers. Nih kalau kalian Video apa tuh, Per? nggak takut climate change, coba nonton ini nih. Tuh, Climate change. tuh lihat nih. Ini dari 2000 berapa nih? Gue lihat 1993 ya. Terus kan lihat nih time lapse-nya. Tuh, Eh, 2005, 2009. Tuh lu nonton gini takut nggak? Gua. Heeh. Ini 1984 sama 2016. Lihat nih perbedaannya. Sekarang ini udah 2020, pasti lebih kecil lagi nih. Gue kalau pribadi per nonton kayak gini ya, gue gak tahu gue yang emang terlalu gimana. Gue sebenarnya kayak gue tahu ada fakta ini, cuman kayak nggak, mungkin gara-gara belum terlalu berpengaruh sama hidup gue, atau mungkin gue nggak tahu itu ternyata berpengaruh sama hidup gue, jadi gue kayak biasa aja sih. Ya, itulah Iya yang nggak sih? itu yang Kayak, dikatakan si ilmuwan itu, Nes. Kalau karena kita karena tuh baik terlalu yang kayak gue terlalu ya. nyaman gitu. Kita terlalu nyaman gitu hidup Oh iya. hidup em, kita nikmati AC, Iya 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 iya. bangunan-bangunan yang bisa merusak apa em, atmosfer itu karena pantulan cahayanya ke bangunannya itu, jadi dia memantul panas balik ke atmosfernya lagi. Itu sih Terlalu nyaman ya. itu kan teori, bukan teori sih, tapi ya climate change memang memang gara-gara itu bumi terlalu panas. Gue terlalu panas. Iya. Ya mungkin emang nyaman tuh maksudnya gini ya, kita nggak ngerasain juga gitu efek dari climate change gitu. Beda sama misalkan corona ini, pas ada kita benar-benar ngerasain gitu, ada orang yang di PHK, kita nggak bisa keluar gitu. Sedangkan kalau Hmm. yang climate change mungkin nggak Iya. sekarang gitu efek besarnya, mungkin efeknya itu nanti kayak di masa depan lagi gitu. Kayak gitu ya. Heeh. Ntar di sana baru sadar gitu loh. Tapi meskipun kayak gitu ya, kalau lihat em, orang-orang Indo ini kayak masih banyak yang ini sih nggak nganggap ini serius, walaupun udah ada berapa nih statistiknya, 14.000 ya tadi kalau kalau gue lihat yang positif kena corona. Intinya banyak yang kena, tapi kayak kebiasaan-kebiasaan orang Indo tuh masih masih nyantai gitu ya. Corona. Heeh. Kalau menurut gue sih sebenarnya ya, mungkin ini mungkin gue salah. Ini pendapat gue doang. Mungkin yang benar-benar peduli itu yang gue bilang tadi, yang benar-benar bisa berdampak banget gitu loh, yang usia-usia tua, yang udah punya penyakit. Mungkin yang muda-muda gitu nggak gitu, apa ya, nggak gitu peduli gitu loh, kayak ah elah gitu doang, lebay banget sih lo gitu loh. Hmm. Ada nggak sih kayak gitu, kayak ya elah corona doang, yuk cabut yuk gitu-gitu loh. Gue sih nggak ada sih. Kalau Kalau lu ada sempat ini keluar, keluar kosnya buat beli-beli bahan-bahan pokok lah, kayak terus misalkan beli eh, gimana. rame nggak? Kalau menurut gue sih lumayan rame, tapi emang nggak serame biasanya. Biasanya misalkan bisa macet, sekarang nggak. Misalkan gue pergi-pergi tuh macet, sekarang nggak terlalu macet, paling gitu sih. Cuman nggak yang sepi banget gitu. Hmm. Itu sih yang gue rasain, nggak sepi banget. Em, ya mungkin gitu per, kosnya yang muda-muda tuh terlalu, ya mungkin mereka merasa kebal, jadi mereka nggak takut gitu sama penyakit ini. Sebenarnya kalau gue pribadi per ya, gue juga nggak gitu takut-takut banget sih sama penyakit ini. Gue juga enggak sih. Kayak di mindset gue tuh, yang penting gue harus punya daya tahan tubuh yang kuat aja, terus ya udah gitu, berarti gue aman. Hmm. Cuma gue lebih takutnya tuh, misalkan gue udah tiba-tiba kena, tapi gue nggak ada gejalanya, tapi orang tua gue kena gitu, itu gue takut banget sih. Makanya itu yang benar-benar ngebuat gue Iya, nggak mau keluar gitu. iya, 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 betul sih lo.
Dan misalkan teman gue ngajakin keluar juga, gue sebenarnya nggak takut misalkan gue sama teman gue keluar. Cuman gue takutnya nanti selain orang tua gue, Ya misalkan orang kayak tua teman gue kecerobohan bisa kita bisa berdampak ke ini, ke orang yang daya anjir. tahan tubuhnya lemah gitu. Iya kan? Gue lebih takutnya gitu sih sebenarnya. Kacau emang. Mungkin mungkin kalau saya ada kota nih yang isinya anak-anak muda doang gitu. Mungkin gue mau ke sana sih. Ya aktivitasnya anak-anak muda semua gitu kayak oh iya kayak kita muda aja gitu. Jangan Mungkin anjing. gitu sih. Cuman nggak ada gitu kota isinya anak-anak muda semua gitu. Jangan Mungkin bisa tai. mungkin ada yang kayak orang tua sendiri, anak muda sendiri gitu. Nah, itu mungkin kita bisa ke sana sih, Pak. Kayak Ya, main-main gitu. keep dreaming, bro. Dreaming. Nggak Gitulah. bisa, nggak bisa. Kalau Gitu sih, Pak. kalau kalau ada kayak gitu gue juga mau anjir. Terus Iya, iya. yang Emang ini tuh baik banget. Ya. ya Emang baik banget, Per. Ini bener-bener nomor gue sih. ya Suka banget sih. Tapi gue mau nanya deh, Per. Ini apa? sebenarnya di corona ini tuh ada ini loh. Kayak istilah new normal gitu. Lu tau gak sih new normal tuh apa? Gue nggak tahu new normal. New normal tuh intinya sih, Jelaskan new normal. new normal tuh gini pokoknya. New itu baru gitu. Normal tuh Ya, normal. new itu baru gue tahu. Itu gue tahu, Nas. Normal Ya itu pokoknya normal itu normal yang biasa. baru gitu. Jadi intinya tuh ada normal yang baru gitu, Per. Oke. Kalau gue sih dari yang gue baca-baca sih intinya new normal itu adalah kita jalani kehidupan yang awalnya itu nggak normal bagi kita, cuma lama kelamaan tuh kita jadi nganggap itu normal gitu. Misalkan ini Hmm. misalkan ya zaman dulu kita suka salam-salaman sama orang lain kalau ketemu, sekarang Ya. kita kayak nggak usah salaman, Sekarang tos gitu. sama aja. Iya. Mungkin bungkuk kali ya kayak orang Jepang gitu. Gue nggak bungkuk sih. Lu kalau ketemu orang gimana emang? Lu Gue masih salam, Nes. Sama aja. Nggak ada new malu. normal salaman. Gue kalau ketemu orang masih, kalau misalnya dia lebih tua atau misalnya kita mau berbisnis, ya kita pasti salam lah. Cing. Maksud lu new normal apa? Ada Ya maksudnya mungkin gitu. Soalnya kalau emang gue nih, kalau gue ketemu orang, sekarang gue kalau ketemu orang, gue nggak salaman, Ber. terus gak apa? Kayak gini aja lu. Gue Kayak kayak gini gue aja. kayak gini doang gini. Gue gini kayak petugas pesawat gitu. Halo. Anjir. Tapi gue nggak salaman, Ber. Karena ya gitu. Takut kenapa-napa gitu. Bahkan kalau bersin juga, gue yakin sekarang kalau bersin orang pada takut semua nggak sih? Misalkan zaman dulu bersin ya udah gitu orang kayak bodo amat gitu. Hmm, Sekarang lu kalau saya bersin gitu, orang-orang ngeliatin lu kayak nggak suka gitu anjir. iya sih. Kayak daripada mau tidur lagi pesan lu lagi di pasar gitu. Terus lu kayak bersin, ciu gitu. Orang-orang langsung kabur anjir kayak. Tiarap. Orang-orang lari. Orang-orang kayak mikir anjing nih orang corona gitu. Memang sih, Nes. Beda aja gitu. Nah, Aduh. intinya sih menurut gue normal tuh maksudnya jadinya itu hal yang dulu lu nggak lakuin jadi harus lu lakuin. Jadi Tapi lama-lama kebiasaan akan spesifiknya gara-gara corona ya. basicnya gara-gara corona. Ya mungkin salah satunya yang dulu kalau kuliah tuh harus tatap muka, sekarang harus kayak lewat Zoom atau pokoknya pakai webcam begitu kan. Tuh, Ya paling tapi gitu. yang gue gak paham tuh, Ya, kalau corona ini udah kelar nih misalnya, udah nggak ada ini lagi. iya. Terus kuliah balik ke kondisi semula. Berarti itu Ya. itu old normal tuh. Nah, iya sih harusnya gitu sih. Jadi Old normal berarti kenapa ada istilah new normal gitu? Bukannya ya new normal itu perubahannya tuh lebih besar sampai kita nggak bisa lu permanen gitu ya. permanen, sampai nggak bisa balik ke kebiasaan yang semula lagi. Ya itu sebenarnya emang interpretasinya beda-beda sih. Mungkin untuk Tapi beberapa tunggu, hal nggak, gimana? istilah new normal ini memang muncul waktu COVID ini. Setahu gue sih ya ini gue baca di kompas.com ini ada new normal life. Ah, Hidup berdamai dengan COVID-19. Yang gue sih baru tahu istilah ini setelah COVID ini sih. Jadi kayak kita menjalankan hal-hal baru yang nggak biasa buat kita tapi lama-lama jadi kebiasa. Cuman yang menarik juga lu bilang, pas yang udah nggak corona apakah kita jadinya kembali ke old normal gitu, ke normal yang lama gitu. iya, Jadi bolak-balik kan? makanya apa Ya. orang-orang apa eh, reporter reporter tuh buat istilah-istilah yang ini anjir. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu sebenarnya ini. Mungkin kita harus lebih mendalam ya risetnya. Gue juga belum tahu nih.
sebenarnya siapa sih yang nyiptain new benar. normal ini? New Mungkin di normal. episode berikutnya kali Par ya. Hmm. Jadi new normalnya selain apa kuliah kita pakai video call. Cuci tangan gitu Terus misalkan Par. Zaman dulu ada yang nggak suka cuci tangan gitu, tapi gue suka sih kayak gitu-gitu. Cuci tangan misalkan lu habis dari WC nggak cuci tangan kan jorok juga gitu. Misalkan lu zaman dulu gue dari cuci WC, tangan sih Tas. Just so you ya know, cuma gue selalu cuci tangan. ya gue juga selalu cuci tangan, cuman ada misalkan zaman dulu orang yang nggak gitu gitu. Misalkan dia kayak kemana-mana udah aja gitu, bablas nggak cuci tangan nggak apa. Ya, Tapi emang aneh juga ya kadang-kadang, gue nggak tahu nih di Indonesia atau enggak nih. Eh, kan orang suka cuci tangan ya. Cuman kalau makanan jatuh dimakan juga anjir sama orang itu, ngerti nggak sih? Yang ada istilah 5 menit itu, belum 5 menit, tapi kan itu kotor juga sebenarnya. Kayak bedanya apa lu misalkan lu lagi makan beng-beng gitu. Terus beng-bengnya jatuh ke tanah gitu. Terus lu ambil beng-bengnya lu bilang belum 5 menit. Nah, itu bedanya apa sama itu misalkan lu nggak bedanya apa? Misalkan lu lagi makan beng-beng, terus tangan lu pegang tanah, terus lu pegang beng-bengnya pakai tangan yang habis pegang tanah gitu. itu bodoh anjir. Gue nggak pernah percaya gituan. Kalau Cuma ada kayak gitu kan. Nah, itu gue juga berapa bingung sih. 5 detik? Belum 5 menit kalau Belum 5 seingat menit. gue. Kalau Iya, belum 5 menit. goblok banget ya itu kalau beng-beng lu jatuh di tai. Belum 5 menit lu makan ya. Gue Gue nggak sih enggak, gue nggak cuman yang pernah lain gue nggak nggak pernah tahu. percaya gituan deh. Kocak anjir. Enggak, tapi Par nih balik lagi nih soal new normal gitu. Kalau lu emang apa sih? Biasanya lu ada nggak sih kayak hal yang lu dulu nggak lakuin jadi lu lakuin gitu sekarang? Nggak tahu sih Nes. Mungkin yang lu bilang aja pakai pakai masker. Yang masker ya? Pakai masker. Gue juga nggak tahu definisi new normal itu tepatnya apa gitu. Jadi paling yang gue sekarang lakuin dan dulu nggak lakuin ya. Ya paling itu Iya, Nes, pakai masker dan lebih berhati-hati. Coba bangun pagi, iya gitu ya. makan makan tepat waktu. Paling gitu aja sih. Itu ya kebiasaan Berarti yang nggak, gue ubah. berarti yang lain nggak ada yang benar-benar berubah banget ya bagi lu ya? Nggak ada. Nah, Mungkin ada sih, cuman gue nggak kepikir aja. mungkin ini nggak sih? Kalau gue nggak tahu sih, mungkin ini bakal kosnya udah selesai corona nggak bakal orang lakuin lagi. Kayak sekarang kan kita kosnya ngobrol-ngobrol sama temen gitu, jadinya suka nge-zoom gitu kan, Hmm, biar bisa lihat mukanya gitu. hmm. Nah, menurut lu setelah corona selesai gitu, orang bakal tetap ngelakuin nggak sih kalau saya mau ngobrol sama teman, nge-zoom, atau mereka lebih lebih suka langsung ketemu aja gitu sama orangnya? Gue rasa enggak sih. Maksudnya? Gue rasa mereka akan balik ke kebiasaan semula. Cuman ya pastinya lebih lebih ini aja. Mereka lebih aware dengan em, kebersihan, Biar orang yang biasa lebih sekarang ya? menurut gue ini akan buat orang lebih jaga kesehatan gitu-gitu Iya, sih, iya, iya. lebih disiplin olahraga, buat orang lebih paham ya kalau kalau apa kekebalan tubuh itu penting. Iya, iya, iya. Nah, ini Per, Jadi itu sih lu kan, bagusnya corona. nah, lu ada, berarti ada positifnya juga ya. Jadinya Ada. orang lebih 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 sehat lah, lebih bersih gitu. Nah, misalkan tadi Zoom gitu ya Per ya. Ini agak random sih gue nanyanya. Tapi lu sempat lihat nggak sih kayak ada orang-orang tuh ngeprank, ini istilahnya sih ngeprank, ngeprank kelas-kelas online gitu. Gue udah lihat gue udah lihat 2 Terus video merasa yang nggak kayak sih? gitu. Tapi gue bukan lihat yang di Indo atau ada nggak. Tapi yang gue Iya lihat benar tuh sih, yang gue lihat tuh luar negeri yang ya. di luar. Oh, Iya, gue juga nontonnya luar negeri sih, itu kayaknya channelnya namanya Nelk deh. Nut Boys Lumayan ya. terkenal kayak di luar negeri. Iya, Nelk Boys, full send, full send. Mungkin ada fansnya Nelk di sini, gue nggak tahu. Gue Nah, nggak gue nggak nonton Nut Boys sih, cuman gue tahu aja. pokoknya itu kan ngeprank, katanya sih bahkan itu bukan prank loh, kayak bahkan itu istilahnya kayak Zoom bombing ya. Hmm, Itu kayak bisa jadi tindakan kriminal gitu loh, dengar-dengar. sumpah lu. Cuman cuman di samping itu, gue pengen nanya sih, terus sebenarnya lu pendapat lu gimana sih Par, kayak orang ngeprank Zoom gitu? Nggak prank Zoom. Iya, misalkan lu ada orang lagi kelas nih, misalkan
lagi ada kelas online ngebahas matematika gitulah, gue nggak tahu. Nah terus lu tiba-tiba masuk gitu ke kelas online itu, terus lu kayak uh, ngerusuh gitu di kelas itu menurut lu gimana sih? Lu bakal lakuin nggak sebenarnya kayak gitu-gitu? Kalau gue masih, kalau gue mungkin kalau lu naik gue Lu pribadi sekitar aja. sekitar 10 tahun yang lalu mungkin gue lakuin ya. Kalau masih masih muda-muda gitu ya, masih belum Kalau kekontrol gitu ya. ya, karena dulu pas gue masih bocah, menurut gue prank itu keren banget. Tapi sekarang kayak Prank keren ya. Iya, iya, iya. sekarang kayak lu ngeprank tuh bajingan gitu. Tapi emang kalau gue sendiri sih untuk yang nggak, mungkin ada prank, beberapa prank ada yang kayak Selama itu harmless lah. selama Ya nggak sih? harmless, selama Itu harmless menurut gue oke. Cuman kalau gue nah, nonton yang Zoom itu kayak ya. kayak mengganggu dan Iya kan, annoying. ganggu banget nggak sih? Iya, Gue, orang tuh lagi serius mau belajar. iya kan, orang mau belajar gitu terus kayak orang masuk gitu. Dosennya lagi ngejalanin tugasnya. Terus Iya, makanya gitu. tiba-tiba ada orang yang masuk demi demi attention, Demi views YouTube gitu demi ya. views, ngeganggu kelas orang. Jadi kayak menurut gue ini sih, Iya, gue juga gue kurang pada suka sih dasarnya sebenarnya. nggak ini sih, nggak suka nggak suka prank kalau yang Yang mengganggu gitu. lebay gitu ya. Heeh. Nah itu makanya Per, ngomong masuk prank ini, lagi ada prank apa nih Per? Oh iya, Yang lagi iya ya, kita yang lagi bahas hot itu. prank. Ngomong-ngomong bicara soal prank, kita bisa lanjutin ke berita yang ini juga yang sedang ramai Iya. dibicarakan, yaitu tentang seorang prankster goblok. Prankster Dia goblok, prankster goblok. Dia terkenal sih. Dia manusia sampah, yaitu Ferdian Ferdian Paleka. Paleka. Ferdian Paleka. Nah, Nah, gimana tuh Per? buat kalian yang nggak tahu, si Ferdian Paleka ini, gue tuh nggak tahu background dia apa juga. Cuman dia itu Hah? YouTuber yang baru-baru ini dia buat prank untuk ngasih sembako di bulan Ramadan ke waria. Tapi dia berhasil sih Per sebenarnya. Misalkan bukan Nah, berhasil dalam arti sukses gitu tuh, maksudnya. Ini tapi tujuannya tuh buat terkenal nah, gitu. ya tapi plot twistnya, sembako yang dia bagikan itu isinya sampah gitu lah. Dia Lu ngebagiin ya. apa gitu. Mm. Ini kita nonton videonya deh. Coba. Oh shit. Sabar ya, gue nyari dulu. Uh, Ferdian Paleka. Dia lagi ini ya. Lu ngasih lihat video yang ngepranknya ya. Gue nggak pernah nonton video dia sih jujur. Nggak pernah lihat lu. Berarti lu baca berita aja gitu ya. Mm-mm. Cuma nonton yang ini aja. Cuma nonton yang lagi yang lagi hot aja. Tuh, ini videonya. Lu ada kan video originalnya, Nes? Original gue nggak tahu sih, cuman ya gue udah tahu lah yang video pokoknya dia bagi-bagiin sembako Gue nggak apa mau gitu. nyalain suaranya deh. Ntar takut kena copyright. Tapi Copyright strike. ya intinya ya, ini videonya guys. Ini adalah videonya. Gue sendiri pun dislike kalau kalian lihat. Walaupun ini bukan yang upload. Tapi tuh, ini ada di kota Bandung. Dia itu kalau menurut si Prophet Ferdinand Ferdinand ini, dia bilang di bulan Ramadan nggak boleh ada waria. Jadi dia mau kasih pelajaran buat para waria ini dengan kasih sembako yang isinya sampah. Asal banget sih dia ini emang. Uh-uh. Lo ada nonton nggak sih? Dia bilang ini semua gara-gara apa ya? Gue Dia mau bantu uh, kasih pelajaran buat sampah masyarakat. Itu kata-katanya sendiri loh, bukan gue yang buat-buat. gue nontonnya sekilas-sekilas doang sih, Bar. Cuman ya yang gue tahu, iya bener dia kayak ngasih keluar ya. Cuman gue nggak tahu kata-kata yang dia gunakan. Cuman menurut tuh pribadi dia, misalkan terlepas dia ngucapin apa gitu,
terlepas dia bilang dia mau ngasih pelajaran ke sama masyarakat, kita misalkan kalau saya orang nonton videonya mungkin orang tahu, cuman kalau kita kan ngebahasnya lebih ke arah tindakan dianya aja gitu. Ya. Kalau menurut lu gimana sih, Per? Emang boleh gitu orang ngeprank? Ya udah gitu, gue mau bagiin sampah gitu. Sebenarnya itu harmless nggak sih? Atau itu sebenarnya Itu nggak harmless sih menurut gua, cuman disrespectful aja. disrespectful ya, ngasih Iya, sampah gitu ya? kayak nggak bermoral aja kalau lu ngelakuin hal kayak gitu. Ya nggak sih? Ya, gue sepakat. Maksudnya emang kita sebenarnya sih ini pendapat pribadi gue ya. Mungkin kalau misalkan ini ada dua hal sih pendapat gue. Mungkin satu nih, kalau ini dia ngelakuin prank itu bukan pas bulan Ramadan atau bukan juga pas lagi ada COVID-19, mungkin nggak bakal seheboh ini gitu. Mungkin, gue nggak tahu. Ini pendapat gue. Misalkan soalnya kan sekarang orang-orang lagi susah gitu kan. Ya. Orang-orang di PHK, orang-orang ekonominya lagi susah. Gua Banyak yang nggak bisa makan gitu. Lu tau nggak, Nes? Gue awalnya mikir ya, Gimana? si Ferdian ini dia nggak bakal dapat backlash segede ini loh. Gue tahu dia bakal, gue awalnya tahu dia bakal dapat haters, tapi gue pikir cuman dari komunitas waria itu. Gue nggak nyangka sampai semua orang benci dia gitu. Soalnya gue nggak ada apa ya, ibaratnya I have nothing against waria, tapi mengingat ini Indo dan orang-orang Indo itu rata-rata kan religius gitu. Iya. Awalnya gue pikir dia nggak dapat hate gitu. Logika pikir gue kayak gitu. Gue pikir yang dia nggak dapat backlash segede ini. Ya, segede ini ya. Tapi emang bener sih, maksudnya gue juga nggak nyangka bakal segede ini, walaupun gue juga mikir ini pasti bakal ada efek negatifnya lah buat si Ferdian ini. Cuman yang tadi gue bilang itu mungkin ini pendapat pribadi gue gitu, mungkin gara-gara itu ini terjadinya pas bulan Ramadan, sama terjadinya tuh pas orang-orang lagi susah gitu. Iya. Misalkan nih gue nggak tahu, cuman misalkan aja kayak dia lakuin ini bukan pas lagi corona sama bukan pas bulan Ramadan, mungkin nggak bakal segede ini, bahkan mungkin nggak gede sama sekali gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalkan ekonominya lagi baik-baik aja, orang-orang juga sibuk sendiri, mungkin nggak bakal ke-blow up segede ini gitu. Menurut gue sama aja, Nes. Menurut sama aja ya? Menurut gue efeknya sama aja. Menurut gue ini sih, sekarang tuh orang tuh lebih terbuka dengan komunitas waria, misalnya LGBT. Iya. Buat gue ya, atau gue nanya teman-teman gue aja. Yeah. Gue nanya teman-teman gue, mereka semua tuh terbuka gitu. It's not a problem. Iya. Kalau lu mau jadi LGBT atau apa, ini bukan masalah besar gitu. Sepanjang lu orangnya baik. Teman-teman lu beranggapan gitu ya? Iya. Menurut gue emang bener sih. Menurut gue mereka dapat banyak dukungan sebenarnya. Cuman ya kalau dari segi hukum gue nggak tahu sih sebenarnya lu jadi waria boleh nggak sih? Paling nggak. Cuma gini loh, Per. Ini gue sempat ini balik lagi deh ke statement lu yang tadi itu. Kalau nggak salah lu bilang lu nggak nyangka bakal segede ini karena emang kita orang masyarakat Indonesia itu cukup religius, jadi mungkin untuk orang-orang yang waria gitu mungkin transpon istilahnya ya, itu mungkin nggak terlalu didukung gitu ya. Iya. Nah, gue juga sempat berpikir sama, soalnya gini, lu sempat ingat gak sih zaman dulu tuh ada orang yang benar-benar sampai ganti kelamin, dia kayak benar-benar sering diomong sama orang-orang, ingat gak lo? Yang mana? Kalau nggak salah Lucinta Luna ya. Oh, gue nggak tahu sih kan? Status dia itu sebenarnya apa? Nggak, maksudnya maksudnya gini loh. Seingat gue orang tuh sering ngehujat si Lucinta Luna karena dia dibilangnya itu dulu laki-laki, dan bahkan kalau nggak salah dia namanya Raden Fatah kan, makanya suka dibilang Mas Fatah gitu. Oh, dia itu sebenarnya dia apa? Kalau gitu sebenarnya dia apa? Dalam KTP coba. Lu tau nggak fakta itu? Itu gue nggak tahu fakta-faktanya sih, cuman gue sempat ingat-ingat aja lah. Mungkin kalau saya mau dibahas detailnya bisa di
episode berikutnya gitu. Ya, oh ya benar. Cuman intinya sih yang pengen gue tekankan, orang dulu ngebully Lucinta Luna karena orang-orang beranggapan, gue nggak tahu juga fakta aslinya gitu, beranggapan dia itu sebenarnya bukan perempuan gitu awalnya, cuma dia ganti kelamin jadi perempuan. Dan dia makanya suka dibilangnya Mas Fata gitu. Nah ini kan sebenarnya nggak sama sih, emang nggak sama-sama banget, cuma kan ini sebenarnya transpuan gitu, waria gitu, orang yang laki cuman bertingkahnya sebagai wanita gitu keluarnya. Nah tapi orang ngedukung gitu, sebenarnya jadi agak perkembangan sih menurut gue, orang yang dulunya nggak ngedukung transgender misalkan, tapi jadi ngedukung, ini bukan transgender, cuma jadi ngedukung yang orang yang waria ini, yang sebenarnya dia laki-laki cuman berdandan sebagai wanita gitu. Jadi perkembangan sih, yang kayak tadi bilang, mungkin teman-teman lu kan nge-support gitu ya, maksudnya bukan support sih, cuman accept ya. aja. Accept ya, sorry, accept. Bukan ya, bukan mungkin, support sih. Kayak gue sendiri, gue pribadi, gue accept aja karena mereka juga manusia. Iya. Ya pokoknya sekarang mungkin orang udah mulai, gue nggak tahu juga, udah mulai nge-accept gitu. Dan menurut gue jadi perkembangan sih, soalnya kan kalau di luar negeri udah mulai diterima hal-hal kayak gitu kan. Kalau di Indonesia gue sebenarnya ragu karena yang tadi lu bilang itu benar, karena religius kan di agama nggak boleh dong kayak gitu, lu terlahir sebagai laki-laki, lu jadi laki-laki gitu. Lu telah jadi perempuan, lu jadi perempuan, nggak bisa jadi nuker-nuker gitu. Tapi ini orang-orang udah, ya gue nggak tahu, mungkin udah mulai nge-accept juga ya. Gue juga nggak paham juga deh apa momentumnya, atau emang gara-gara ini aja, tindakan si Pedem Paleka ini aja yang terlalu parah, jadi orang-orang seakan-akan mendukung transpuan ini gitu. Kalau gue nggak tahu sih apa alasannya kenapa bisa kayak gini loh. Kenapa ngefeknya bisa backlashnya bisa segede ini, gue nggak tahu. Tapi menurut gue sih yang jelas lu nggak harusnya ngelakuin apa yang dilakuin si bajingan itu ke manusia apapun. Lu nggak harusnya kasih sembako sampah gitu. Iya, benar-benar. Terlepas itu waria, boleh itu ya guys, ingat. Siapapun lah. Ya itu prank yang kayak, I don't know bro. Mungkin karena itu trans female, atau gue jujur agak bingung sih sebutannya apa, soalnya itu ada banyak jenis-jenisnya. Gue juga nggak paham, pokoknya intinya adalah waria nih. Ya, gitu. Ya untung di Indo kita cuman pakai dia, kau. Kalau di Amerika ada he she gitu loh, yang pronoun itu. Iya, banyak. Iya benar-benar, gue nggak tahu juga sih kenapa nih Pedem Paleka ini juga kebelo banget. By the way, gue tahu berita si ini si Ferdian ini gara-gara chat trans female. Trans female. Ya. Jadi bukan karena ini lagi booming atau apa, tapi gue lagi chat dengan trans female. Lu lagi chat sama trans female? Iya. lu kenal dari mana, Ber? Gue nggak kenal, gue cuman searching nemu kontaknya, terus gue kontak. Serius lu? Ya serius, gue nanya mau nggak kita ngobrol-ngobrol, terus gue publish di YouTube top bahas tentang trans female. Jadi ibaratnya gue pengen kasih suara biar mereka ini representasikan diri gitu loh, kasih mereka chance buat bersuara gitu, karena mereka manusia juga. Bukan gue mau hujat mereka atau apa. Pendirian gue terhadap LGBT atau transgender itu termasuk kan, transgender LGBT? Ya termasuk. T-nya tuh trans, T-nya. T-nya kan. Gue sih ini sih, gue tuh terima aja. Soalnya ini argumen yang apa? Orang yang nggak setuju dengan LGBT loh. Katanya being gay, being lesbian itu adalah choice, which is menurut gue nggak benar itu. Gue susah banget sih, karena menurut gue kalau kayak gitu emang gue sih sebenarnya nggak paham gitu sebenarnya mereka tuh kayak gimana. Cuman emang kayaknya hal itu tuh ada ya. Kayak bahkan lu dulu sempet, gue nggak tahu nih Par, kayak lu juga sempet ini ya,
lu tuh sempet dideketin kayak orang-orang yang suka sama jenis ya kayaknya ya. Nggak bisa Gue nggak tahu sih Pak, konfirmasi kalau dia itu gay atau nggak bukan. bisa konfirmasi ya. Cuman Cuman dia intinya sering ngechat gitu. sering ngechat. Nah, cuman ya maksudnya gue nggak ngerti sih kenapa bisa kayak gitu. By the way ini ternyata Lucinta Luna kayak namanya Muhammad Fata, gue salah tadi, Oh, bukan Raden. so eh, Cuman intinya ya gue nggak tahu sebenarnya yang kayak kayak misalkan Lucinta Luna gitu dia eh, kenapa orang-orang malah ngehujat gitu Fata-Fata, tapi sekarang ini gue nggak ngerti gitu sebenarnya eh, kenapa sih orang bisa ngehujat dia, mungkin gara-gara yang tadi lu bilang ya, orang beranggapannya gara-gara itu tuh a choice sebenarnya di Indonesia ya, lu bilang gitu Pak ya? nggak mereka Maksudnya pastinya ada argumen lain. Cuman yang paling gue sering dengar itu mereka bilang being gay is a choice. being gay choice kan, mungkin ya itu kayak eh, orang-orang kurang nge-accept di Indonesia karena bagi beberapa orang itu sebenarnya pilihan gitu. Gue nggak tahu karena gue sendiri kan nggak suka sama jenis gitu ya. Ya, Gue sama nggak tahu sama juga sama. gitu. Gue juga nggak tahu gitu sebenarnya apakah itu lu bisa milih atau enggak gitu. Apakah gue bisa milih tiba-tiba suka sama sesama jenis? Ya gue sih Tunggu, eh, lu suka perempuan kan? iya. Nah, itu pilihan Maksudnya bukan? Itu pilihan bukan? Bukan kan? Lu bisa nggak pilih lu mau suka sama cowok? gini sih, gue bisa milih cewek-cewek mana yang kira-kira gue suka gitu. Ngerti nggak sih? Ya, Emang kalau cowok gitu ya nggak bisa gitu. ya Mau gimana pun ya cowok jadi teman aja gitu. Justru kalau misalnya ya gimana? jadi itu pemikiran gua. Kalau buat mereka juga mereka nggak bisa mereka suka cowok gitu. Misalnya kalau sesama cowok ya, misalnya gay Ah, gitu. iya. Mereka sukanya sama cowok dan mereka nggak bisa milih kalau mereka suka cewek gitu. Jadi kayak kadang gue mikir kasihan juga kalau kalau jadi mereka gitu loh. Karena dihujat orang-orang yang nggak paham gitu. Gue nggak tahu sih Gue sendiri nggak sepenuhnya paham, tapi kayak I feel them gitu loh. gimana ya. Gue kurang paham juga lah dengan permasalahan kayak gini-gini. Cuman emang yang pasti kita bisa bisa sepakat lah untuk mau sebenarnya untuk kedepannya mau dia statusnya apa, mau dia transgender kayak mau dia waria, ya kita harusnya tetap memperlakukan mereka Sebagai manusia. sama manusia aja deh gitu. Mau Ya itu sih. sebenarnya mau soalnya juga gue nggak tahu apakah itu choice atau enggak gitu. Ya sebenarnya mau itu choice atau enggak, ya tetap aja mereka manusia gitu. Jangan sampai kayak mereka lu nganggap mereka sebagai hewan gitu. Iya ya. Kalau gitu doang sih kalau menurut gue. Hmm. Nah tapi kalau saya kita balik lagi ke topik awal nih Fede yang Palekan nih, Hmm. ini juga ada video dia tuh kayak dibully gitu ya di tahanan ya, kalau nggak salah ya di tahanan ya. Coba kita buka beritanya biar nggak salah. Oke. Kita harus hati-hati guys dalam membuka berita, jangan sampai menyebarkan informasi yang salah. Coba Ini ya. gue sebenarnya ada berita dari bandungkompas.com, orang tua sedih dan kecewa lihat youtuber Fede Paleka dibully dan ditelanjangi. Nah tadi kan kita udah sempat sepakat nih sebenarnya mau itu choice atau bukan, itu ya waria sama transgender itu ya sama manusia harus diperlakukan sebagai manusia gitu, makanya nggak boleh lah lu ngebagiin uh, sembako isinya sampah gitu. Hmm. Nah itu udah sepakat itu nggak boleh. Terus dia ditahan, sekarang ditahan kan ya, dia ditahan. Nah dari itu dia dibully sama tahanan gitu. Hmm. Itu dia deserve it nggak sih sebenarnya? Dia boleh-boleh aja nggak sih dibully? Soalnya kalau gue baca kalau ada komen-komen gitu, kayak gue sempet baca kayak pendapat orang terbelah dua sih. Ada yang nggak setuju tapi juga ada yang kayak setuju gitu. Lu nanya gue nih, pendapat gue. Iya gue, iya gue nanya pendapat lo. Dia dibulinya cuman ini kan, dihujat aja kan. Nah kalau yang gue baca dan tonton sih, itu kayaknya bukan dihujat sih, maksudnya yang dibully di tahanan itu kan dia kalau nggak salah tadi itu yang ditelanjangin, Oh sumpah. terus iya kan disuruh Damn. push up, itu iya kan?
Ah, Bahkan ada di beritanya kok, ini namanya, yang gue bilang tadi, orang tua sedih dan kecewa lihat YouTuber Firdan Paleka dibully dan ditelanjangi gitu. Maksudnya di videonya kan juga dia nggak pakai baju gitu kan, terus disuruh masuk ke tong sampah kalau nggak salah dia, Per. Disuruh masuk ke tong sampah gitu, gara-gara dia ngasih sampah, dia disuruh masuk ke tong sampah gitu. Cuman terlepas dari faktanya deh, karena kita juga di sini lebih ke arah bukan ngasih beritanya, Per. Cuman kita lebih ke arah pendapat kita nggak tahu sih. akan suatu Ya, situasi gitu. gue susah juga Gimana sih sih? Nes. Kayak Nggak, kalau kalau sebagai kayak gue pribadi gitu, eh, gue kayak senang gitu loh lihat dia dibully. tenang gitu ya. Senang Karena gitu. dia sebenarnya Karena udah karena ngelakuin dia hal ya, salah. tapi di sisi lain memang menurut gue nggak boleh sih. Nggak boleh. Nggak boleh. Selama dia toh dia juga udah ditahan, mau apa lagi kita udah Nah, ditangkap. makanya itu maksudnya dia kan ditahan nih. Ya kita nggak tahu sih daripada dia bakal dapat hukumannya atau enggak. Cuma sekarang juga sebenarnya secara nggak langsung dia juga udah dapat hukuman gitu, walaupun bukan uh, dari pengadilan gitu. Cuman dia hukumannya tuh sosial lah, sanksi sosial gitu. Dia dikata-katain sama netizen. Terus tadi juga ada video yang dia dibully sama tahanan, sesama tahanan gitu. Pokoknya gue mikirnya sih kalau misalkan udah ditahan nih, ya berarti kan akan diproses secara hukum. Harusnya jangan sih, jangan kayak lakukan hal-hal lain yang seakan-akan lu menghakimi orang lain sendiri gitu. Kayak iya dia ditahan, cuman kan sebenarnya kalau saya ngomong soal hukum kan ada yang bilang ini kan kayak praduga nggak bersalah gitu gitu loh, kayak oh, iya nggak sih? Iya. Gue nggak tahu sih itu orang-orang nerapin atau enggak, intinya ya dia tahan, cuman sebenarnya dia benar-benar dianggap bersalah dan bakal kena hukuman. Kalau menurut hukum kan sejak pengadilan ini kan kayak ngasih putusannya kan, dan putusan itu kayak udah nggak bisa diajuin banding kasasi lagi deh, itu hukumnya deh. Cuman intinya dia lagi di proses hukum, cuman sebelum dia dikasih putusan dia Dia udah di ini ya. Udah kena sanksi udah lagi kayak gitu. udah kayak dihukum aja. Iya udah kayak dihukum gitu, bener kayak dibully gitu, dihukum suruh masuk tong sampah lah, suruh apa gitu ya. Kasihan sih Jadinya gue. Kalau kalau gue kalau lu ngeliatnya ngomong gitu gue jadi kayak kasihan ke dia. ya Padahal dia emang padahal dia nggak salah, cuman maksudnya itu jadinya kena dua kali gitu. Kalau atau sebenarnya kan ada gimana orang-orang gimana. orang-orang tuh sekarang pada bilang dia itu manusia sampah kan. Terus disuruh masuk tong sampah. Iya memang iya kan. memang ya Nah, memang scene yang sesuai. cuman kalau menurut gue kayak ada yang pepatah gitu loh, Per, kayak two wrongs do not make a right gitu. Asik, Prophet Ernesto. Anjay, langsung bijak gue. Ya makanya dia udah ditahan gitu, terus apakah dengan itu dia karena udah apa sih namanya, karena udah lakukan itu dia berhak kayak benar-benar dapat hukumannya semaksimal mungkin gitu, dari ditahan terus dibully gitu. Ah, Menurut gue sih agak berlebihan dikit sih. ya Tapi udahlah. emang orang-orang bilang itu udah lazim, gue nggak tahu karena gue nggak tahu keadaan di tahanan tuh kayak gimana sih. Jadi Cuman sih kalau Mas, orang bilang gue kalau lihat gue kalau lihat orang Indo ya, ya yeah, mereka suka ngehakimi sendiri gitu. Kayak iya, ada orang mencuri misalnya, hah? terus warga gebuk sendiri. Lu ngerti gak sih? ngerti. Ada Ngerti. ada preman misalnya atau Hah? enggak preman lah. Pokoknya pencuri deh. Hah? Ada pokoknya orang orang nyuri apa gitu. Nyuri telur Iya, iya, misalnya. Terus iya. ketahuan. Langsung pada heboh kan, semuanya kumpul gebuk gebuk itu orang. Padahal lu gebuk orang juga juga ini pidana itu. Iya Lu ngerti gak sih, bener. kayak gue sering banget lihat ada berita-berita kayak gitu loh. Mencuri terus digebuk warga. Iya. Gue juga kayaknya sempat baca-baca, kayaknya emang gimana ya, Per? Ini gue pribadi ya. Gue pernah bener-bener lihat depan mata gue ada pencuri dikejar-kejar terus ditangkap gitu ya. Gue juga pernah sumpah. Nah, kalau gue pribadi sih emang kadang-kadang kesel juga sih ngeliatnya gitu. Ya. Dan gue kadang-kadang kayak sempat kayak anjir gue pengen mukul orang gitu. Memang sih Tapi ya kayak gue memang kita cuma gue pasti gak mukul. pasti kita benci gitu. Cuma gue gak mukul, Per. Cuman ya
kesel gitu, terus gue nggak mukul, gue cuma liatin doang gitu, orang-orang kayak ngejar-ngejar. Gue sedih sih lihat orang ini apa em, kalau 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 dia dihukum nggak sesuai dengan apa ya, ya, nggak sesuai dengan law-nya lah. Gue capek aja lihat orang yang ngehakimi sendiri gitu pakai violence, karena emang kalau menurut gue gini sih par, sebenarnya dan itu yang banyak di Indo loh. Kalau di sebenarnya luar tuh gini ya, sebenarnya tuh yang ditakutin gini sih kalau menurut gue, ini terlepas dari pilihan mereka ya. Misalkan lu nyuri terus bukan lu nyuri, misalkan ada orang nyuri terus orang itu dipukul-pukulin gitu. Nah, tapi kalau ternyata bukan bukan orang itu yang nyuri gimana gitu, kasihan juga kan sebenarnya, ngerti gak sih? iya. Belum belum kebukti nyuri, cuman Yeah, dia dipukul-pukulin. that's a good Kenapa point. gue ngomong, kenapa gue ngomong gini? Karena temen gue ada yang kayak gitu per. Oh, dia dipukul. Temen gue lagi jalan gitu, jalan jalan di jalan raya gitu, bukan jalan raya sih, di trotoar gitulah, Ah. jalan trotoar, lagi santai tiba ada yang bilang maling-maling, terus dia kabur dikejar Apa anjir. apa tadi tadi suara lu agak ini anjir. Nggak gini per, temen gue nih ada yang lagi kayak jalan-jalan biasa gitu, Ah. ya bahasa jalan-jalan di trotoar lah, atau ya bukan lagi jalan lah di tempat umum, terus tiba-tiba kayak ada orang bilang, woi maling-maling, bilang gitu ke dia anjir. Oh. Terus dia kabur gitu, orang-orang pada ngejar dia anjir, terus dia bilang bukan gue, bukan gue. Anjir kan kayak gitu jadinya gitu. Beda contohnya. Contohnya Kayak beda, Nes. Kalau kalau yang gue maksud itu orang yang udah ketangkap basah gitu. ada anak bahasa ya. Ah. Iya beda sih emang. Cuman ya Yeah. eh kalau gue lebih mikirnya karena emang dia ketangkep bahasa. Cuman kan kalau ada proses hukum, orang tuh benar-benar salah sampai kebukti gitu, dia benar-benar bersalah gitu. Mungkin takutnya kalau ternyata dia nggak terbukti bersalah, tapi udah keburu digebukin aja. Mungkin lebih karena gitu sih kalau gue. Ya itu sih. Tapi lu sering nggak lihat yang kayak gitu di Instagram? Klip-klip kayak gitu. Emang kenapa? Apa video-video orang gebuk gitu karena mencuri. Gue sering banget loh lihat kayak gitu Gue nggak sering, cuman gue kayak di sempat pernah IG. lihat beberapa. Mungkin gue beberapa kali sempat Dan ngeliat dan dan komentar. yang bikin gue marah tuh bukan marah sih, kayak bingung aja kenapa seperti ini. Komen-komennya pada ngedukung gitu. Ngedukung ya. Kayak Tapi kayak mampus lu. Serius kayak dibakar aja lu di neraka. Lu pantas anjir digebukin. lah. Kayak gitu-gitu loh, kayak terus gue bacanya kayak ini salah ini. Gimana per ya? Sebenarnya Masa berat kita juga. masa kita gak civil Gak sih? sipil. Gimana ya per? Berat juga ya. eh Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, harusnya sih orang-orang yang mukul itu ditangkap juga sih. Ya nggak sih? Harusnya, harusnya. Mana boleh Gue lu juga main hakim sendiri gitu. dukung sih. Cuman ya itu kan sebenarnya ya yang terjadi juga. Makanya sekarang kalau nggak salah yang orang-orang yang ngebully Ferdian Paleka diselidiki kan sama polisi. Hmm. Bahkan seingat gue kayaknya ada Apa yang dia, perlu diselidiki lagi? Dia udah rekam sendiri. maksudnya siapa aja terlibat gitu loh. Oh, Siapa aja yang oh baru. terlibat. Oh iya iya iya. Kayak Terus gitu terus seingat gue. terus. Ya, jadi mungkin itu ngedukung apa yang dibilang tadi. Sebenarnya emang itu nggak boleh, dan lu jangan main hakim sendiri gitu. Walaupun kita dalam hati puas juga dikit gitu. Wah digebukin dia gitu. Mungkin kita dalam hati puas dikit. Cuman ya emang itu nggak boleh gitu. Kita ngelakuin itu. Hmm. Ya mungkin itu juga alasan kenapa jadinya ini kan. Siapa namanya? Yang Kosea dan Paleka kayak mau diselidiki siapa aja yang ngebully. Mungkin kalau yang tadi juga harusnya ini. Apa namanya? Orang yang mukul-mukul juga ditangkap juga harusnya, kan itu kekerasan ya sebenarnya. Hmm. Ya, Intinya sih intinya sebenarnya inilah. Intinya intinya ya jangan kalau saya ngeprank yang harmless aja deh gitu. ya ngeprank yang harmless. Terus Jangan kelewatan demi views iya, dan apa istilah Amerikanya clout.
Anjay, for cloud. not Ya for cloud. pokoknya kita harus treat sesama manusia sebagai manusia aja gitu, mau dia apapun itu, mau Ya, itu yang selalu gue ini sih. Itu yang selalu gue bilang sih. Apa? iya Sepanjang sesama manusia ya lu perlakuin sebagai sesama manusia gitu. iya kan, itu intinya. Terus ya yang soal bully, kalau gue sih kurang setuju sih untuk dibully lagi, karena dia lagi diproses secara hukum, dan itu kayaknya mungkin juga kenapa mau diselidiki juga kan. Udahlah kayak kita udah bahas semua yang mau kita bahas ya soal si ini. Ya udah cukup lah mungkin ya. Ada yang mau lu Mungkin kalau tambahin nggak kalau si Ferdian ini? kayak udah deh. Sebenarnya ada video dia minta maaf sih, cuman kayaknya itu nggak gitu penting. Kalau kalian mau nonton sendiri aja. Udahlah, pembahasan beratnya cukup sampai sini. Mungkin kita bisa nyantai sekarang bahas yang lain. bahas yang lain yang topiknya agak sans gitu. Kayak nyantai aja kita. Ini ada hal menarik sih, Nes, yang kenapa, yang gue lihat. Ini berita yang trending di dunia. Mungkin trendingnya udah 2-3 hari yang lalu, tapi tetap bisa kita bahas. Apa tuh? Adele. Adele ya? Ya. Oh, yang dia kurus penyanyi Adele. Lagu yang terkenal apa ya? Hello ya, Hello. Judulnya Hello bukan? Hello deh kayaknya. Ya, Hello. Si penyanyi Adele itu yang dulunya gendut. Jadi kurus ya sekarang ya. Kurus banget. Intinya, kenapa si Adele si penyanyi dia bisa heboh di berita? Karena dia post foto, terus tiba-tiba dia kurus. Iya, gue sempat lihat tuh. Waktu karantin dia kurus gitu. Ini gue kasih kalian lihat ini ya deh. Kasih kalian lihat si Adele. Foto kurusnya. Nih. Kurus. There you go. Adele. Tuh sekarang dia kurus. Gue nggak tahu dulunya dia seberat apa sih. Cuman katanya dia turun 7 stone. 7 stone itu berapa kilo aja? Gak tahu gue. Tapi kalau kalian lihat foto ini udah jelas lah dia itu apa, penurunan beratnya itu drastis banget. Nah, itu gimana menurut lo? Jadi pas dia post foto ini ada orang reaksinya positif, ada yang negatif juga. Tapi yang negatif ini gue kayak bingung gitu, kenapa ada negatif gitu, bukannya ini hal yang bagus ya? Coba kalau menurut lo emang metode bahasnya kayak gimana sih? Gue jelasin dulu positifnya. Positifnya tuh orang tuh pastinya pada congratulate gitu, pada bangga, pada senang karena dia udah ibaratnya ini achievement buat dia kan. Tapi yang negatif ini kayak aneh sih. Katanya intinya orang-orang tuh kesel karena orang-orang lain ini senang bahwa dia kehilangan berat badan. Ngerti gak sih? Kayak susah juga sih gue kalimatin. Tapi lu paham gak maksud gue? Orang-orang kesel karena orang nge-congratulate gitu. Coba ya. Coba. Ini kasih gue kalau salah ya. Itu gini gak sih? Ini seakan-akan ya. Seakan-akan tuh kayak jadinya ngarah ke body shaming ya. Benar. Jadi ibaratnya kenapa orang yang negatif ini kesel? Karena jadinya kalau lu ngomong gitu berarti lu mengimplikasi bahwa dia dulu tuh jelek. Iya. Jadi kayak jadi heboh gitu. Gue paham kalau ada 1-2 orang yang ngomong kayak gitu, tapi ini seluruh dunia kayak berarti lu fat shaming gitu. Dulu dia jelek berarti. Gitu loh. Oke. Kalau gitu kita langsung coba bahas aja, Per. Emang kalau menurut lu gimana sih soal hal itu gitu? Soal apa? Fat shaming? Soal semua drama ini, kayak kenapa ada orang-orang yang malah nggak suka. Terus your take tuh gimana gitu terhadap situasi ini gitu? Menurut gue gendut nggak apa sih, tapi
kita semua bisa, at least kita semua bisa sepakat lah. Kalau gendut itu, kalau bukan gendut, kalau lu fit lebih sehat dari gendut, lu bisa sepakat Iya, nggak itu? iya. Kalau gue sih sepakat. Kalau gue sepakat. Mungkin ada orang lain yang nggak sepakat. Cuman kalau gue Menurut gua sepakat. gendut nggak apa gitu, tapi Ya gue menurut sepakat gua banget. lebih sehat aja kalau lu fit. Dan sekarang Adele kelihatan kelihatan kayak fit kok, fit, happy, Soalnya lu berdirinya overweight itu, juga tegap, ya. soalnya ini terlepas dari Adele ya. Maksudnya kalau misalnya orang overweight kan juga dia sebenarnya nggak sehat buat Adele diri juga overweight, kan. gue bilang aja sekarang, Adele overweight. Dia Overweight ya. dia chubby. Ya, ya pokoknya itu kan ada lemak, itu kan kayak bisa nimbulin penyakit kan, kayak misalkan jantung ya kayaknya kalau Nah, gitu-gitu ya, Per. Ya ya, kita bukan medis, pokoknya intinya lebih sehat kalau enggak, kalau misalnya dia itu berat badannya sesuai sesuai dengan tingginya lah ya, proporsional ya kalau nggak salah ya. hmm. Proporsional lah sama tingginya gitu. Nah, tapi gimana, Per? Kok bisa ada orang shaming gitu ya? Kalau gue sendiri sih sebenarnya kalau congratulate ya itu wajar lah kan, soalnya nggak gampang kan orang lost weight, banyak orang yang nggak bisa bahkan susah Iya. gitu. Apalagi buat orang orang gendut loh. Lu tau Iya nggak itu kan. kayak kalau lu gendut ya, Hmm. kalau lu overweight misalnya, terus mau kurus itu, lu mau gerak buat olahraga aja itu susah gitu. Iya. Dibandingin orang yang kurus. Sebenarnya kurus nggak juga sih, tapi dibandingin orang yang lebih proporsional size badannya. Iya makanya susah kan. Susah banget, Eh Nes. gue sih nggak tahu. Cuman kalau gue melihat itu kayaknya susah gitu, nggak gampang karena Nah, sebenarnya teman kita it's all mindset sih, tapi kan. tapi Ya, susah aja. susah kan. Lu lihat Jopur. Iya kayak teman kita gitu kan, dia Dia dulu berhasil 120 sih, dia berhasil. Tapi gue ingat struggle-nya agak susah juga. lama, dia benar-benar 120, sekarang udah Buat kalian 90. yang nggak tahu, Jopur itu that one friend lah yang in the group that is fat. Pokoknya dia dulu 120 kilo aja. Ya, Tingginya sekitar 180-an ya kayaknya ya. Ya segitulah. Dia 120 kilo, terus sekarang udah 90-an gitu. Itu gue ngeliatnya sih lama ya, dia kayak turunnya gitu. mm-mm. Jadi sebenarnya wajar kalau orang congratulate karena mungkin nggak gampang journey itu. Harus jaga makanan, harus olahraga gitu. Jadi harusnya nggak apa lah. Kenapa orang malah nggak ini ya, hujat gitu. Malah nggak suka gitu. Kalau misalkan orang congratulate, gue bingung juga sih. Tapi Ini ya gimana ya? ini ada tweet nih, ada tweet. Sebenarnya dia trendingnya di Twitter loh. Di Twitter ya? Di Twitter. Kenapa? Adele is a traitor katanya to the body positivity movement. By losing weight, she is fat shaming her younger self. What the fuck, man? padahal siapa tahu tuh demi health reasonnya nggak sih? Ya supaya lebih sehat aja gitu. Ya bisa jadi. Ya kan Gue mungkin dia ngerasa tubuhnya nggak sehat sekarang, ya kalau itu gue sehat gue kenapa malah bukan jadi. gue bukannya bilang kalau lu gendut lu jelek ya, tapi gue cuma bilang kalau lu fit lebih sehat gitu. Itu aja. Iya fit Gue lebih sehat sih. gue kenal kok banyak cewek-cewek yang atau cowok-cowok yang gendut, tapi mereka tetap bisa berpenampilan bagus. Tapi harusnya kita semua bisa sepakat kalau lu lu fit lebih sehat gitu. Itu aja sih intinya kenapa kita nggak bisa congratulate aja orang Ya, udah ini loh. gue sepakat sih ya. Sebenarnya sih lu kalau misalkan mau lu mau overweight ya mau lu apa itu secara pilihan juga kan. Aduh, Kayak kenapa suara lu ini ya? Tadi kayak sempat ini halo Per, nge-static ya, gitu. halo Per. Tes 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 udah ada. Lu kayak harus ini deh headphone jack lu. Agak ini ya longgar ya. Oh. Udah sekarang udah Ya enggak sih? ada nggak ya? Gimana gimana? Nah, ya, intinya sih ya gue sepakat sama lu kayak kalau orang berhasil untuk weight loss ya itu ya kita selamatin mereka lah, mungkin itu nggak gampang soalnya kan ya, terus tapi jangan juga sampai malah nggak suka gitu kan hal itu ya. Gue bingung juga sih, gue bingung kayak emang manusia itu punya aja alasan buat nggak suka gitu sama sesuatu, gue juga nggak ngerti sih, tapi Ya. itu pendapat pribadi orang-orang lah ya. Hmm. Baik lagi Ya, ada apa lagi ya? weight loss. Tapi selama
Kuarantin ini lu naik berat badan atau malah ini per turun? Gue turun juga. Iya turun ya. Gue juga nggak Tapi naik sih, tapi tapi juga tapi turun dikit tapi aja, turun. nggak bukan ini. Kayak nggak ada achievement apa-apa lah, cuman cuman Gue statis sih. ya statis-statis. Gue nggak naik nggak nurun, tapi padahal gue kira gue Ya, bakal naik loh. neutral. Padahal gue kira bakal naik loh. Mm-mm. Udah, Oke, next topic. next topik ya kita. Yang Adele kita di sana aja. Intinya kotor sih. Sebelum gua akhiri, lu punya ini nggak cerita hantu? Cerita hantu. Ya, Sebenarnya kalau gue cuma pengen bilang aja, kayak gue sih belum pernah gitu kayak ngeliat hantu atau kayak bener-bener ngerasain kayak ada hantu gitu. Gue sih belum pernah gitu. lu percaya Cuman hantu nggak? Lu percaya hantu nggak? ini cuman emang gue sempet ngalamin kayak eh, hal-hal ya kalau di konek-konekin kalau disambung-sambungin ya Maksud lu mungkin apa? Konek-konekin? maksud gue tuh gue sempet ngalamin hal-hal yang kayak mungkin kalau saya lu sambung-sambungin ya orang-orang bisa ngira itu sebenarnya hantu gitu. Cuman gue sampai sekarang sih belum pernah ngeliat. Belum pernah lihat. Kalau iya, kalau gue sih pengalaman gue sih gini. Dulu gue pernah naik gunung. Adalah kayak gunung di Jawa Barat lah pokoknya. Gue pernah naik di gunung di Jawa Barat sama teman-teman gue nih per. Hmm. Lu pernah dengar cerita nggak sih dari gue yang ini belum pernah ya? Lu ke gunung ini ya, yang Ya Mahameru ya? pokoknya enggak, bukan. Pokoknya gue naik gunung deh intinya gitu. Pokoknya lu pernah denger gak gue udah cerita soal naik gunung? Yang ini kan, yang lu ikut Maitala? Gue gak ikut main ala anjir. Bukan, ikut geng-geng Maitala itu. Bukan Pokoknya ya? gue nggak bukan. Pokoknya gue intinya gini deh, gue ceritain aja. Gue naik gunung di Jawa Barat nih. Oh, Gue tuh camping di gunung itu. Jadi terus? uh, pokoknya gue tuh sekitar 3 hari. Kalau nggak salah hari pertama datang, terus nginep di kaki gunung. Hari kedua naik, sambil pas udah naik ke gunungnya, camping di gunung. Hari ketiga kita turun gunung. Kalau nggak salah 3 hari ya 3 hari kalau nggak salah 3 atau 2 gitu. Pokoknya intinya gue naik gunung. Nah dari itu gue tuh camping di gunung itu. Nah gue tuh campingnya tuh sendiri per. Maksudnya sendiri tuh gini. Camping sendiri? Nggak, maksudnya gini. Oh, naiknya Gue tuh naik bareng gunung. tapi tendanya beda? Nggak, maksudnya gini. Gue naik tuh sama teman-teman gue. Ah, Itu sekitar berenam lah. Kita berenam naik gunung. Nah tempat kita camping, spot camping kita itu benar-benar kita tuh sendiri gitu. Kita orang yang naik, kita maksudnya cuman grup kita doang yang di situ gitu. Di kiri kanan oh, kita nggak oke. ada siapa-siapa. Terus? Kayak benar-benar kita sendiri gitu di situ. Biasanya kan kalau mungkin ada tempat-tempat yang kalau naik gunung lu tuh campingnya tuh bareng orang-orang grup yang lain gitu yang sama-sama camping di tempat itu. Nah gue tuh campingnya di cuman grup gue doang yang di situ. Nah kayak gitu pokoknya tuh kita lagi ada pokoknya ngobrol-ngobrol lah, ada api unggunnya, kita ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol di malam-malam gitu kan. Terus gue tuh tiba-tiba ini kayaknya lagi masak-masak gitu deh, kayak lagi masak Indomie atau apa gitu. Pokoknya gue tiba-tiba tuh gue kayak dengar suara kayak keresek dari semak-semak gitu. Lu bisa bayangin nggak ada kayak suara dari semak-semak gitu? Kayak gimana? Suara dari semak-semak? Iya, Gue bisa. kayak semak-semak tuh kayak ada suara kresek-kreseknya gitu. Terus Terus? ya gue karena sebagai orang yang kayak gak bisa ngerasain hantu dan gue juga gak pernah ngeliat, ya gue langsung nanya dong, suara apa tuh gitu loh, ngerti gak sih? Ada suara apa tuh? Nah, gue tuh mikirnya positif ya, gue takutnya tuh hewan gitu. Ada hewan, entah itu ular atau apa gitu, yang di semak-semak. Jadi gue bilang, ada suara apa tuh? Itu kan. Gue nanya teman-teman gue, terus teman-teman gue tuh bilang gini, gue gak dengar apa-apa gitu. Jadi cuma lu dengar? Sama gue doang, nggak, tar lu. Pokoknya itu teman gue bilang gak denger. Setelah itu, muncul lagi suara itu gitu. Muncul lagi suara itu, terus gue nanya lagi dong,
Lu denger gak sih suara itu? Gitu kan. Teman-teman Terus gue, teman-teman gue bilang lagi, nggak ada apa-apa gitu loh. terus Terus yang ketiga kalinya muncul lagi suaranya. Yang ketiga lagi itu gue posisi lagi duduk di ini malam kayak ya? Oh, malam-malam di tengah-tengah itu ada api unggun gitu, campfire kan. Kita lagi ngumpul di situ terus ya pas ketika kali muncul suara yang semak-semak itu, gue langsung berdiri. Gue mau nyari itu suara apa. Nah, udah gitu, ini sih namanya, teman gue kayak langsung kayak agak nggak marah, cuman kayak agak suaranya gede gitu lah kayak, kan gue dipanggil Ray kan. Terus teman gue bilang, udah Ray, nggak ada apa-apa gitu loh. Ngerti nggak sih? Ibaratnya lu lagi berdiri, lagi mau nyari suara itu apa, terus lu dibilang gitu, udah Per, nggak ada suara apa-apa gitu. Terus lu jadi baik lagi dong. Kayak, ya udah gitu. Nah, hantunya mana? pokoknya, ya, tar lu Per, ini ceritanya belum belum nyampe ini, belum belum sampai plot twistnya. Nah, Oke. ya tuh setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol api unggun beres dong, kita balik ke tenda tidur dong harusnya. Hmm. Nah tuh anehnya tuh Per ya, ini 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 sih gue nggak tahu lah. Pokoknya gue nggak tahu ini hantu atau enggak. Ini pokoknya ini gue nyeritain pengalaman gue aja. Intinya gue malam itu sama sekali kayak gak bisa tidur gitu. Gak bisa Bener-bener tidur. gak bisa tidur. Jadi kayak kenapa gue gak bisa tidur karena badan gue dingin banget Per. Badan gue dingin banget. Jadi anehnya gini, gue udah pakai celana panjang di double. Gue pakai baju, pakai jaket lagi di luarnya. Hah? Pokoknya terus pakai sarung tangan gitu. Cuman dingin gitu. Hmm. Jadi Sedangkan gue tidur di sleeping bag Per. Jadi udah gitu gue tidur di sleeping bag. Terus ada tendanya gitu. Terus dingin gitu gue. itu itu yang anehnya ya. Terlalu pokoknya intinya gue sama sekali gak bisa tidur karena gue dingin banget gitu, kayak anjir dingin banget kenapa ya. Gue tuh sampai kayak keluar tenda, gue kayak bingung gitu, anjir kenapa gue. Akhirnya tuh gue gak tidur tuh, gue cuman kayak keluar tenda, duduk-duduk gak jelas karena gue bener dingin banget, gak ngerti gue kenapa gue dingin banget. Gue bahkan nih, ini kan gue pakai sarung tangan ya, terus gue sampai pas gue udah nyoba tidur, gue masuk sleeping bag, itu gue sampai pegangan tangan sama teman gue yang cowok, anjir kayak kayak macam kayak gue suka sama jenis gitu anjing. Ya nggak apa sih, maksudnya gue nggak suka sama jenis gue, karena gue tangan gue dingin banget, gue megang tangan teman gue gitu, kayak romantis gitu kan, karena gimana itu. Terus uh, tangan gue tetap dingin anjir Per, Terus kayak bener-bener nggak panas di tangan gue, kayak bener-bener tetap dingin gitu. Itu gue posisinya bener-bener nggak mikir yang aneh-aneh loh, gue kayak bener-bener iya nggak gue mikir tahu. ya. Ya gue cuma mikir ini kenapa gue dingin banget gitu doang gitu. Intinya gue nggak tidur deh, gue nggak tidur karena gue kedinginan. Terus akhirnya udah paginya, udah mulai ada matahari, baru gue kayak udah nggak dingin lagi tuh, udah mulai udah mulai hangat lagi lah badan gue kena matahari kan soalnya. Terus uh, pas selesai uh, camping, kita turun kan dari gunung itu. Nah ternyata nih, uh, ternyata tuh gini Per, teman gue itu dia cerita ke teman-temannya tapi nggak cerita ke gue. Dia, teman gue ini ceritalah ke orang-orang lain kalau sebenarnya tuh dia dengar suara juga, Tapi tapi dia tahu katanya gini, ini boleh percaya boleh enggak ya, cuman katanya sih gini ya, aturan di gunung gue nggak tahu juga karena gue bukan yang buat aturan di gunung, cuman katanya sih kalau saya lu di gunung, kalau saya lu ngalamin sesuatu, lu diemin aja, nggak usah lu tanggepin gitu. oh, misalkan misalkan lu ngeliat hantu ya lu diemin aja gitu, misalkan lu ngeliat, terus misalkan lu kayak ngalamin hal yang aneh, lu diemin aja kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa gitu. oh jadi temen lu udah tahu aturan itu, makanya dia tuh Plot sebenarnya twist dia sebenarnya sebenarnya dengar, plot twist tuh tapi gitu kan. dia nggak berkata apa-apa Iya, biar aman gitu. iya, ya dia bilang nggak ada apa-apa, makanya pas yang gue berdiri, gue mau nyari itu suara apa, temen gue bilang dari nggak ada apa-apa gitu. Oh, Kayak gitu ternyata ceritanya. Nah itu boleh percaya boleh nggak sih, gue nggak tahu. Balik lagi gue nggak pernah ngeliat hantu juga, dan gue juga nggak bisa ngerasain secara langsung kalau ada hantu gitu. hmm, I Itu see, I kayak see. gitu cerita gue. Jadi kayak
plot twist nggak sih, ternyata teman lu juga denger gitu. Cuman dia kayak pura-pura nggak tahu aja. Tapi lu nggak percaya hantu pada dasarnya. eh Sebenarnya, kalau dibilang percaya gimana ya, gue nggak pernah ngeliat sih Per sebenarnya. Sebenarnya gue gini deh, gue percaya mungkin selain kita pasti ada kayak makhluk lain lah, mungkin makhluk halus gitu ya. Hmm. Cuman gara-gara nggak pernah lihat, jadi kayak nggak bisa 100% percaya juga gitu kalau ada gitu, karena benar-benar nggak pernah lihat. Walaupun ada orang lain yang bisa ngeliat dan dia percaya gitu kan, karena dia benar-benar bisa ngeliat gitu. Kalau gue pribadi sih susah juga buat bilang gue percaya banget karena nggak pernah ngeliat gitu kan, dan nggak bisa ngerasain secara langsung gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang bisa ngeliat ya pasti dia percaya dong. Oke. Nah kalau lu gimana Per? Kalau gue pribadi nggak percaya hantu sih. Lu nggak percaya ya? Gue sama sekali nggak percaya hantu. Enggak sih, kita dulu waktu awal-awal kuliah, by the way kita kuliah bareng guys. Kita dulu teman kuliah nih. Oh iya, gue lupa sebut. Tapi kita kuliah bareng. Kita dulu pas zaman kuliah, pernah nggak sih pas semester awal kita tuh sering masuk kampus tengah malam nyari-nyari hantu anjir. Lu inget Iya. kan anjir? Itu Itu zaman-zaman iya. Itu motivasi gue tuh karena gue nggak percaya hantu. Kita cari aja untuk buktiin. kita nggak sebut lah ya kampus kita di mana atau apa, cuman intinya malam-malam kita masuk kampus Iya. kayak kita nyari-nyari hantu gitu. Intinya gini, semua cerita hantu kampus kita coba selidiki. Kita coba cek dan kita nggak Yang pernah nemu ya. malam-malam ya kita pergi. Malam kita pergi jam 12 malam tuh Per. Katanya ada hantu ini di pohon ini. Katanya ada hantu ini di lorong ini. Kita pergi cek semua, nggak ada satupun. Jadi gue nggak percaya hantu guys. Kita sempat ngecek tuh kocak juga sih Per sebenarnya. itu zaman-zaman kampus kita masih bisa masuk malam-malam Per, karena sekarang kayak udah nggak bisa gitu. Kita kuliahnya di Bandung ya, tapi nama kampusnya nggak usah di ini deh. Ya, pokoknya di Bandung deh. Jadi kayak kita dingin-dingin gitu. Malam-malam 12 malam nyari-nyari gitu anjir, kayak Ghostbuster gitu. Menurut lu, Bandung kota hantu nggak? Menurut lu? Kota yang banyak kisah-kisah hantu nggak? Per, dulu kita aneh sih, kita kayak malam-malam itu kayak nyari-nyari hantu sih Per. Iya. Lu nggak sih? Lu tau game Dread Out? Tahu gue Dread Out. Itu kayaknya di Bandung loh. Nggak tahu. Soalnya mereka pakai bahasa Sunda. Oh iya. Iya. Wah, gue baru tahu fakta itu. Keren juga sih. Intinya lupakan lah yang Dread Out. Nggak tahu kenapa gue sebut juga. Nggak apa-apa, cuman intinya ini nggak sih Per, dulu juga kita pernah ini anjir, malam-malam itu kita ke suatu rumah yang di atasnya ada patung gitu. Kita nggak usah sebut lah ya. Rumah yang ada patung? Iya, kita nggak sebut lah ya kayak patung apa. Ingat gak sih lo? Gue nggak ingat anjir. Kita malam-malam naik motor. Itu kayaknya bertiga sama Nico gitu, atau sama Colin gitu. Kita naik motor, terus kita kayak ke rumah yang di atas itu kayak ada patung hewan deh. Gue lupa aja Res. Patung hewan di laut Per, saya nggak tahu sih yang kita. Oh, ya, rumah Gurita. Anjing lu sebut juga. Ya itu pokoknya. Gak boleh sebut ya? Enggak sih, cuman ya gue tadinya nggak mau nyebut, cuman ya udah nggak apa-apa ini. Bukannya malam-malam kita ke sana, terus kita kayak. Gak apa sih Nes sebut, kayak nggak apa sih menurut gue. Iya nggak apa-apa, cuman gue tadi kayak sosokan nggak mau nyebut aja, makanya kita kayak ke rumah itu, terus kita tuh sempat ke depan, cuma kita nggak masuk akhirnya. Nggak ada, terus tiba-tiba ada mang-mang datang kan dari belakang. Ada bapak ya, Dek, mau lihat apa? Kocak anjir. Terus dia langsung sebut-sebutin kisah-kisah rumah Gurita. Enggak, udah gitu Per ya. Ini nggak sih yang bapak-bapak itu nanya kita kuliah di mana, terus kita sebut kita kuliah di mana. Itu dia kayak nyebutin nama-nama dosen gitu nggak? Enggak, kita nyebutin nama dosen terus dia bilang kayak dia kenal gitu. Kita ngasal sebut. Dia saya kenal. Anjir. Kita kasih tahu nama buatan. Oh, kenal. Anjir lah. Kocak banget itu. Aduh, masa kuliah. Kita dulu aneh juga ya, tapi emang kita dulu sering ini ya. Kayak coba kunjungi tempat-tempat gitu. Iya sih. Tapi mungkin gara-gara kita nggak bisa lihat juga sih, Pak. Jadi kayak ya udah gitu, cuman
cuman ujung Indo mungkin kalau misalnya orang bisa ngeliat itu banyak kali ya, nggak tahu juga ya deh. By the way udah sejam lebih nih. Udah 1 jam 41 menit. Mungkin akhiri di sini aja kali ya. Ya kita end dulu deh di sini, ntar kalau misalnya Yeah, ada bahasan lain kayak lanjut aja di episode berikutnya. that's right. Gimana 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 ending? Paling gitu aja ya. Langsung cut gitu. Ya udah deh. Hey guys, thank you untuk Tuh, stay with us. sebelum gua akhiri, lu ingat gak dulu pas kita kuliah Gimana? ada yang namanya Bang Hisa. Bang Hisa. Hmm. Kenapa? Lu ingat gak? Bang Hisa. Hmm. Jujur gue gak ingat. Hisap kontol gua.